Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Saya Laya Liatika Nafi, mahasiswi Fakultas Psikologi dari Universitas Islam Sultan Agung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penyebab gangguan atau penyakit jiwa. Menurut Kanfer dan Goldstein, gangguan jiwa adalah kesulitan yang dihadapi oleh seseorang karena hubungannya dengan orang lain, kesulitan tentang persepsinya tentang kehidupan, dan sikap terhadap dirinya sendiri. Gangguan jiwa ini disebabkan oleh ketidakmampuan manusia dalam mengatasi konflik dalam diri, tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, perasaan kurang diperhatikan atau kurang dicintai, dan perasaan rendah diri. Ciri-cirinya yaitu yang pertama cemas atau tegang, merasa tidak puas dalam arti negatif terhadap diri sendiri, tidak mampu menghadapi permasalahan hidupnya, dan perhatian yang lebih-lebih terhadap problem yang dihadapi. Dalam gangguan atau penyakit jiwa ini terdapat istilah-istilah populer di masyarakat yang merujuk pada gangguan atau penyakit jiwa tersebut, yaitu ria atau pamer, iri dengki, tamak, rakus atau serakah, was-was, bicara berlebih-lebih atau pembual, melaknati orang, janji bohong atau ingkar, berbohong atau munafik, mencaci dari belakang atau yang disebut dengan ngerasani, menggunjing atau gibah, yang berikutnya sangat marah atau amuk, pendendam, cinta dunia atau materialistik atau yang disebut dengan hub ad-dunya, cinta harta atau gila harta, atau yang disebut dengan hub al-mal, kebakilan atau pelit, cinta kepada pangkat, atau yang disebut dengan ambisius, gila pangkat derajat, atau hub al-jah, kesombongan atau angkuh, atau yang disebut dengan kiber, bangga diri atau disebut dengan pamer ibadah atau ujub, suka pada pornografi atau pronaksi, suka kredit atau melibatkan diri dalam sistem ribawi dengan sengaja, mengutil, mencuri atau korupsi atau yang disebut dengan gasap, dan perbuatan-perbuatan yang merusak diri dan orang lain. Sumber utama adanya gangguan atau penyakit jiwa yang berhubungan dengan faktor-faktor dari agama atau transendental, masalah dalam diri sendiri atau intrapersonal, masalah hubungan dengan orang lain atau interpersonal, dan lingkungan, di mana hal tersebut bersumber dari masalah dalam, keimanan, kesehatan kolbu, almal, dan neptun. Penyebab dari gangguan atau penyakit jiwa ada 5. Yang pertama yaitu berbuat dosa dan konsumsi haram. Yang kedua, duniawi, materialistik, dan hedonis atau hub ad-dunya. Yang ketiga yaitu keluh kesah, afeksi, tidak berfungsi, dan tidak sedekah. Yang keempat, sumber penyakit dari masalah buruknya hubungan silaturahmi. Dan yang kelima, sumber penyakit dapat berasal dari kecenderungan perilaku rasionalisasi dan tidak menggunakan Al-Quran dan Sunnah dalam referensinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan hanya menjelaskan penyebab penyakit jiwa yang pertama, yaitu berbuat dosa dan konsumsi haram. Orang yang berbuat dosa dan mengkonsumsi makanan haram cenderung bosan dan tidak mau mendengar dan hatinya tidak tergerak oleh ayat-ayat Al-Quran, di mana orang-orang seperti itu tidak memiliki rasa takut dan tidak mempercayai adanya siksa neraka sehingga tidak memperdulikan adanya perintah maupun larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Perilaku yang ditampilkan yaitu tidak peduli terhadap terjadinya pelanggaran agama di lingkungan sekitarnya, melakukan perbuatan makruh atau dosa-dosa kecil karena merasa aman dari dosa besar, sehingga dapat memungkinkan untuk terjebak atau menyukai perbuatan haram, dan melakukan beribadah tanpa adanya kesungguhan.
Melakukan perbuatan dosa dan haram merupakan bentuk ketidaktaatan dalam beragama. Ketidaktaatan dalam beragama dapat berdampak pada kesehatan. Banyak masyarakat yang belum mengetahui hal tersebut. Oleh karena itu, perlu diadakannya penyadaran terhadap masyarakat mengenai adanya hubungan antara religius dan kesehatan. Contoh perbuatan dosa dan haram, yaitu memperoleh rezeki yang haram, membunuh, memakan riba, berbuat zina, dan sebagainya. Halal atau haramnya rezeki. Halal merupakan segala objek atau kegiatan yang diperbolehkan untuk dilaksanakan menurut agama Islam. Sedangkan haram adalah suatu hukum larangan yang ditetapkan oleh agama Islam pada aktivitas atau keadaan suatu benda. Apabila kita melanggarnya, maka kita akan mendapat dosa. Rezeki yang diperoleh dari kegiatan yang diharamkan oleh Allah juga dapat berdampak pada kesehatan. Seperti contoh, yaitu mencuri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu riba atau ribawi. Riba merupakan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil yang tentu saja bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam. Hal ini sudah tertera dalam Al-Quran surat Al-Rum ayat 39, yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksud untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Dan terdapat dalam surat An-Nisa ayat 160 sampai 161 yang artinya, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir, diantaranya mereka yaitu siksa yang pedih. Terdapat pula pada surat Al-Imran ayat 130, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Kemudian terdapat dalam Al-Baqarah ayat 278 sampai 279 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim atau merugikan, dan tidak dizalimi atau dirugikan. Meskipun begitu, masih banyak masyarakat Muslim yang mengikuti ribawi. Perilaku ribawi ini tidak sehat, baik untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan sesudah kematian atau dunia akhirat. Yang berikutnya yaitu syirik. Ya, syirik adalah menyekutukan Allah. Hal ini disebabkan oleh durhaka, sakit hati, serta meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, yang kemudian Allah berikan azab sebagai peringatan agar mau untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, hal ini dapat menyebabkan sakit. Yang berikutnya yaitu, dari gambarnya mungkin kita sudah tahu ya, jin atau setan. Jin dan setan merupakan makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari api dan tidak dapat dilihat dari mata kasar manusia. Setan atau syaiton dapat diartikan sebagai roh jahat, kehidupan yang buruk atau penderhaka yang merusak, yang dapat menimbulkan kerusakan dan kehancuran. Sedangkan jin terdapat jin yang Islam atau taat dan jin yang kafir atau ingkar. Muhammad Abduh berpendapat bahwa jin atau setan merupakan virus atau kuman-kuman penyakit karena bersifat halus berupa angin yang panas yang tidak dapat dilihat, lalu mencoba mempengaruhi manusia untuk melakukan kejahatan yang dibenci oleh Allah. Lalu bagaimana dengan cara mengatasinya?
Untuk masalah haramnya rezeki, meskipun sudah banyak masyarakat yang menyadari hal ini, masih terdapat masyarakat yang mengabaikan halal atau haramnya dalam cara memperoleh rezeki, yang beralasan masalah perekonomian atau faktor lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya pemberian pendidikan kesehatan bagi mereka yang mungkin mengalami kesulitan ekonomi atau alasan yang lainnya. Untuk permasalahan ribawi dan syirik, terdapat solusi, yaitu dengan cara bertobat dengan sungguh-sungguh, dengan meminta ampunan kepada Allah, senantiasa ikhlas dan beramal soleh, serta kembali mempelajari akidah dengan benar, agar tidak melakukan kesalahan yang serupa. Untuk penyakit yang disebabkan oleh jin dan setan, cara mengobatinya yaitu dengan cara bertobat kepada Allah, ruqyah, zikir, memperbaiki sholat, membaca Quran, dan beramal soleh. Ruqyah ini memiliki arti sebagai permohonan perlindungan atau ayat-ayat, zikir-zikir, dan doa-doa yang dibacakan kepada orang yang sakit. Surat Al-Quran yang dibaca dalam ruqyah yaitu Al-Mu'adziyat, Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Surat Al-Fatihah, Surat Al-Kafirun, dan ayat-ayat yang lain, seperti 2 ayat terakhir dari Surat Al-Baqarah dan ayat Kursi. Apabila ruqyah dilakukan secara benar, yaitu didasari dengan kepercayaan dan keimanan, penerimaan yang penuh, keyakinan yang pasti, serta terpenuhinya syarat-syaratnya, maka tidak ada satu penyakit pun yang mampu melawan selama-lamanya. Cukup sampai di sini penjelasan saya. Dan ini sumber artikel yang saya ambil untuk materi tersebut. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.